Apa hukumnya kita orang Muslim membantu orang non-Muslim, bersedekah kepada non-Muslim? Apakah itu tetap akan juga menjadi pahala? Menjadi pahala yang sangat besar. Oh iya? Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, apapun agamanya, yang tidak memerangi kita. Bahkan suatu hari Nabi Ibrahim dalam salah satu hadis qudsi dijelaskan kedatangan orang zindik, orang ateis, 70 tahun umurnya, minta makan. Nabi Ibrahim ini kan punggawa tauhid. Wah, saya gak enak sama Allah ngasih makan orang ateis. Kamu masuk teis dulu deh. Masuk bertuhan. teis dulu ya. Kata orang ini, saya gak mau menukar sepiring nasi dengan iman saya bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia pergi, ditegur sama Allah. Wahai Ibrahim, orang itu umurnya 70 tahun. Kenapa bisa hidup 70 tahun? Dengan keateisannya. Karena saya kasih makan setiap hari. Kemudian minta makan sekali ke kamu, kamu tolak atas nama saya. Ngibrit Nabi Ibrahim, dikejar orang itu dikasih makan. Berapa banyak orang melakukan kekerasan atas nama agama. Padahal yang punya agama Tuhan begitu Rahman dan Rahim, begitu cinta. Orang yang tidak menyembah Tuhan, meskipun jodoh di tangan Tuhan, tetap dikasih jodoh, tetap dikasih rezeki. Saya gak pernah dengar berita orang mati kelaparan karena rezekinya diboikot oleh Tuhan, karena dia ateis. Gak ada. Semua orang dikasih makan. Kita sedekah kepada siapapun. Kalau dia tetangga, meskipun dia non-muslim, dia paling berhak atas sedekahmu. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang dekat dengan kamu, tetanggamu, itu paling berhak, meskipun dia non-muslim, meskipun dia ateis. Mau nyembah ubur-ubur kayak nyembah charger kayak silahkan, tapi dia berhak. Jadi kalau mereka minta bantu, bantulah. Bantu. Bahkan kalau kita mau berpikir positif, justru itulah saatnya kita menunjukkan bahwa kita penganut agama yang baik. Jangan diniatkan memberi untuk mengubah iman seseorang. Iman itu urusan dia dengan Tuhan saja. Tugas kita hanya menyampaikan aja. Atau juga, dan jangan pernah ketika memberi merasa kamu yang memberi. Karena itu hak orang miskin, kata Tuhan dalam Al-Quran. Bahasanya itu bukan kamu memberi, tapi sampaikanlah hak mereka. Jadi jangan sampai mereka meminta, jangan sampai kamu punya perasaan memberi. Itu hak mereka kok, cuma dititipkan oleh kita. Seorang pemabuk pernah menasihati saya, Bang Helen. Oh iya, real nih. Real, kisah nyata. Dia sangat berbagi. Entah kenapa ya, faktanya orang itu kalau ritualnya kurang, biasanya berbaginya tinggi. Pemabuk, penjudi itu biasanya sedekahnya tinggi. Nah, terus dia bilang, kain kafan itu gak ada sakunya. Jadi kita mati gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Kain kafan gak ada sakunya. Gak ada sakunya. Ngapain lu? Jadi dia kalau punya, lu sering dia bagi-bagi. Prinsipnya itu, kain kafan gak ada sakunya. Hikmah dari seorang pemabuk. Dan kunci masuk surga itu kerendahan hati. Mengambil pelajaran dari mana saja. Saya di awal-awal itu dipertanyakan, kok sama Coki, kok sama Uus, kok sama ini. Lah, gak ada jaminan kita lebih baik dari dia. Gak ada jaminan kita lebih surga. Gak ada jaminan, kita gak tahu. Gak tahu, itu semua hak prerogatif Tuhan. Jadi ya udah, jalani, mengambil hikmah dari mana saja, mengambil pelajaran dari mana saja, nikmati hidup. Nikmati hidup. Karena menikmati hidup itu salah satu bagian dari bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kadang orang kan traveling mulu, nggak ibadah loh. Lah, traveling itu ibadah. Karena ayat Tuhan itu juga ada di alam semesta yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Orang traveling mensyukuri nikmat Tuhan, tahadus bin nikmah, itu adalah ibadah yang sangat mulia. Makanya rendah hati, jangan sombong lah, jangan merasa ibadah itu hanya di masjid. Itu kuncinya sih sebenarnya, rendah hati dan terbuka. Karena itu kafir itu dalam bahasa non Arabnya adalah kofar. Kafir itu menutup artinya. Jadi orang yang menutup pintu hatinya, menutup pintu pikirannya, dia sedang melakukan tindak kekafiran. Menutup.
misalnya, oh enggak, saya sudah nggak mau dengerin itu karena dia sekolahnya hanya sampai SMA. Oh enggak, saya nggak mau dengerin dia karena dia non muslim. Oh enggak, saya nggak mau dengerin dia karena dia penjudi, pemabuk, pemerkosa. Itu tindak kekafiran, menutup diri dari semua kemungkinan kebenaran yang ada, kebaikan yang ada, ilmu yang ada, hikmah yang ada, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Terima kasih, saya belajar Terima banyak kasih, Bang Helmi. dari obrolan kali ini. Ya, Terima kasih, senang diundang. Wah, Teman saya- ngobrol yang asik. saya bukan senang, saya merasa satu kehormatan bisa menampilkan Habib. Inilah yang kita perlukan ya, orang yang tidak berdakwah dengan cara ngamuk-ngamuk, ya, dengan cara ini salah, itu salah. Habib, kita punya tugas luar biasa. Kita dengan gaya milenial, Anda harus pendekatan milenial. Kita kemarin miris ya, beberapa pelaku radikal itu mulai menular ke anak muda ya, yang melakukan Ada terakhir bom bunuh diri. umur 12 tahun. Iya, kemarin ada mahasiswi, ada apa gitu. Ya, Habib harus menyentuh mereka, Habib. Semoga mohon doanya Amin. untuk melaksanakan tugas itu. Ya. Dan tentu itu tugas semua orang. Ya, pasti.